Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan kita masih akan terus melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Suryana selaku Humas PA Jakarta Selatan. Pak, selamat siang Pak, kita akan melanjutkan lagi dialog yang tadi sempat tertinggal mengenai pernikahan dari Mahalini dan juga Rizky Febian. Pak Suryana, kemudian Pak, ini kita semua penasaran Pak, apakah yang menjadi penghulu ini harus dari pihak KUA yang ditunjuk atau seperti apa Pak? Baik ya, sesuai dengan undang-undang perkawinan, jadi wali itu kan ada dua kriterianya. Pertama, wali nasab, artinya dari keluarga yang memang ada aturannya gitu ya, termasuk ada urutan-urutannya. Nah, kalau tidak ada wali yang berhak untuk menikahkan, contohnya seperti kasus ini Mahalini kan karena berbeda agama, ketika orang tuanya berbeda agama itu masuk kriteria dia tidak punya wali. Nah, ketika tidak punya wali itu, maka wali yang berhak untuk menikahkannya adalah wali hakim. Seperti itu, Pak ya. Siapa wali hakim? Disebutkan di situ ditunjuk oleh Menteri Agama ya. Salah satunya dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 yang sudah diperbaharui, Peraturan Menteri Agama nomor 22 2004 itu dijelaskan bahwa yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini oleh Menteri Agama adalah kepala KUA. Nah, itu sebagai wali hakim gitu ya. Artinya untuk di Indonesia itu tidak bisa orang itu ditunjuk, dijadikan sebagai wali hakim, dipilih oleh pihak keluarga. Ya, jadi sudah ada aturannya, sudah jelas seperti itu. Nah, jadi itu posisi wali hakim itu adalah kepala KUA begitu. Oke, Pak Suryana, ini menarik kalau kita berbicara soal wali hakim yang tadi sempat Anda menyinggung juga, yakni Ustadz Yahya yang tidak hadir juga di pengadilan. Tetapi siapa kemudian yang meminta Ustadz Yahya ini untuk menjadi wali nikah dari investigasi Anda? Dari surat permohonan yang diajukan oleh yang bersangkutan itu, dia menyebutkan itu ditunjuk oleh pihak keluarga dari pihak Mahalini, jadi pihak perempuan dia ditunjuk seperti itu. Nah, ini salah satu anggapan masyarakat itu yang mungkin yang perlu kita luruskan dan sampaikan melalui forum ini juga, mungkin belum media ini perlu bahwasanya tidak seperti itu. Sampai-sampai dalam undang-undang perkawinan dijelaskan ketika seseorang itu mau tidak mempunyai wali kemudian mau memilih atau menunjuk wali hakim, itu kan harus dipenuhi dokumen tadi itu ya. Dia harus melaporkan kepada KUA dan akan diperiksa bahwa benar-benar dia tidak punya wali, karena ada kriterianya. Seseorang penghulu bisa menjadi wali hakim itu pertama ketika memang tidak ada wali. Nah, ini seperti Mahalini tidak ada wali ya yang berhak karena beda agama. Kemudian juga ada kemungkinan ada wali tapi walinya tidak bisa dihadirkan ya. Atau juga walinya ada tapi goib, tidak diketahui alamatnya. Atau kriteria yang keempat, wali itu ada tapi tidak mau menikahkan. Itu yang kita kenal dengan wali adol. Wali adol itu adalah wali yang enggan menikahkan ke anaknya. Nah, khusus yang kriteria keempat ini, kalau yang tadi kriteria yang pertama, kedua, dan ketiga, kalau tidak ada wali yang berhak, kemudian tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui alamatnya, itu cukup pemeriksaannya di KUA oleh kepala KUA ya. Tetapi khusus kalau untuk wali adol, wali yang enggan untuk menikahkan anaknya, dia tidak otomatis. Dia tetap harus mengajukan dulu permohonan, namanya permohonan penetapan wali adol. Jadi si walinya itu harus diajukan dulu ke pengadilan oleh yang bersangkutan, dalam hal ini oleh calon mempelai perempuan. Dia diajukan ke pengadilan, mohon ditetapkan bahwa walinya itu termasuk wali adol, wali yang enggan menikahkan. Tentunya pasti ada alasan-alasan hukum ya. Nanti akan diperiksa. Kalau memang terbukti menurut pengadilan ini benar bahwa adolnya wali, enggannya wali ini tidak beralasan hukum, nah itu nanti dia bisa dialihkan, diambil haknya perwaliannya. Jadi disitulah wali hakim ditunjuk nanti kepala KUA oleh
penetapan pengadilan. Seperti itu, Mbak ya. Itu tentang wali hakim seperti itu aturannya. Baik, Pak Suryana, ini kalau kita melihat ya contoh kasusnya Mahalini dan juga Rizky Febian. Ini Pak, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pasangan ini ke depannya Pak? Rekomendasinya seperti apa kemudian? Baik ya, untuk yang pertama mungkin ya kita garis bawahi pernikahan itu adalah suatu perbuatan yang sakral. Kita apalagi dalam agama Islam itu kan memang ikatan lahir batin yang memang ini merupakan salah satu bagian dari ibadah. Catatan yang pertama mungkin bagaimanapun untuk prosesi pernikahan ini harus benar-benar dipersiapkan jauh-jauh hari, sama halnya seperti orang mau mempersiapkan pernikahan. Kenapa pada hari haknya untuk prosesi akad nikahnya tidak dipersiapkan secara matang? Nah ini catatan yang pertama gitu ya. Artinya ini bisa dijadikan pembelajaran bagi seluruh orang yang mau menikah. Jangan sampai untuk acaranya dipersiapkan besar, tapi untuk prosesi akad nikahnya kok sampai kayak seperti tidak dipersiapkan. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa dijadikan catatan dari pengadilan ada lagi, kalau kasus yang seperti ini langkah yang paling tepat adalah karena sudah jelas-jelas walinya bukan wali yang berhak, berarti pernikahannya tidak sah, itu cepat dia melakukan pernikahan ulang dengan melengkapi siapa wali yang berhaknya. Itu dalam hal ini kalau untuk kasus ini adalah berarti kepala KUA, seperti itu ya Pak ya. Itu mungkin yang harus jadi pembelajaran bagi kita semua begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Suryana sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Pak.